Tapi di tengah pandemi aktivitas tambak tambak alhamdulillah masih berjalan dengan baik, Pak. Walaupun produksi memang menurun, tapi kita mencoba terus untuk mungkin salah satu itu kerja mata pencarian, jadi terus-menerus kita lakukan itu, Pak. Dan ilmu yang ada diberikan oleh teman-teman Jekan dan beberapa dari balai gitu. Iya. Oke. Balai, ini maksudnya balai mana nih? Balai dari Balai Maros, Pak, dan Dinas Perikanan yang ada di Kabupaten. Kalau bertambak itu sejatinya sejak dari kecil, Pak, sebenarnya. Sejak dari kecil, tapi mungkin pas sekolah dan saya bekerja di pertambangan, akhirnya berhenti dan kembali lagi ke kampung. Pastinya dengan melihat hasil produksi tambak itu sudah jauh seperti zaman yang orang tua dulu lakukan ya, di tahun 80 dan 90-an. Kalau dari segi saya pribadi sebenarnya menggabungkan antara petambak orang tua dulu dengan yang teknologi sekarang itu memang berbeda dari petambak kita yang sekarang, orang tua yang sekarang masih bertambak dengan kita yang masih muda-muda turun ke lapangan itu, yang mencoba menggabungkan antara tradisional yang dulu yang orang tua lakukan dan sekarang kita yang dengan teknologi menggabungkan itu, sebenarnya keterkaitannya itu sama sebenarnya, Pak. Mereka dulu mungkin tanpa kajian, sekarang kita memang ada kajiannya dengan beberapa teman-teman yang ahli dengan di situ. Antara kajian dan hasilnya itu gimana menurut, sebelum lanjut tadi, kajiannya yang selama ini gimana dan tanpa kajian? Sebenarnya lebih baik waktu masih zaman orang tua kita dulu sebenarnya, Pak. Kalau kita melihat dari hasil, mungkin dari aspek lingkungan juga mungkin dulu masih mendukung dibandingkan sekarang. Dan pembukaan kita mungkin sekarang yang lebih luas tanpa melihat lingkungan, mungkin salah satu jadi kendalanya. Menurun, tapi pembukaan tambak itu semakin luas, itu yang menjadi datanya bagi kita sebagai, saya adalah selain petambak saya juga sedikit pemerhati lingkungan dan pembinaan ke masyarakat, Pak. Sebenarnya kalau lingkungannya tidak mendukung, budidayaan juga pasti akan minus juga kan gitu. Mungkin 2 periode dalam setahun itu mungkin makanan kami dalam tambak itu sudah habis mungkin, Pak. Akhirnya tidak ada lagi, karena selama ini kita menggunakan memang betul-betul tradisional tanpa menggunakan pupuk, hanya mengandalkan makanan alami dari saring air yang masuk. Sedangkan mangrove kita pun, lingkungan kita sudah tidak mendukung itu kan, begitu, Pak. Juga ada sedikit ini, Pak. Kadang sedikit lucu sebenarnya. Lucu. Sedikit lucu sebenarnya. Mungkin bahasanya agak sedikit ini. Kita di Baru Muara itu sudah bertambak itu di tahun 80-an. Terus 90-an bangkit lagi dan 2015 bangkit lagi, Pak. Nah, pemerintah kemarin itu ada membuat tambak, percetakan tambak di Baru Muara. Tanpa melihat bahwa pembudidaya yang sekarang itu sudah ada gitu, membuka lahan baru untuk percetakan tambak dengan alasan adalah status kawasan, Pak. Maksud kami sebagai pembudidaya itu adalah daripada dana tersebut digunakan untuk pembukaan lahan yang merusak lingkungan, pembukaan percetakan tambak yang lokasinya jauh dari pemukiman, kenapa tidak mendukung pembudidaya yang sekarang yang ada gitu, dengan luasan yang cukup, saya pikir luasnya juga cukup gitu, Pak. Nah, itu yang jadi pertanyaan bagi teman-teman pembudidaya yang ada di lapangan ya, bahwa kenapa harus membuka lahan baru lagi oleh pemerintah, sedangkan kita di sini kita didukung dengan sistem budidaya yang lebih intensif lagi, yang sedikit lebih intensif lah dibandingkan tradisional yang kita lakukan sekarang gitu, Pak. Iya. Sebenarnya saya juga sedikit mau menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dari Yekan, terutama Pak Ilman dan Pak Basir, dan teman-teman dari Balai Maros. Sebenarnya sangat membantu sebenarnya, Pak, dengan adanya program tambak secure.
yang ada di Tablar Muara ya. Shipyard itu istilahnya shrimp carbon aquaculture. Oke. Budidaya udang yang ramah terhadap lingkungan dan karbon. Oke. Itu yang mungkin Pak Ilman, saya terima kasih atas dukungannya untuk kami petambak di Tablar Muara Pak dan Batumbuk khususnya di Berau lah begitu Pak Ilman. Makasih.